Halo guys, balik lagi dengan gue Steve di sini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Orphan tahun 2009. Film ini sendiri menceritakan sepasang suami istri yang mengadopsi gadis kecil berusia 9 tahun yang ternyata adalah seorang psikopat yang licik dan keji. Film ini disutradarai oleh James Collett dan diperankan oleh Vera Farmiga, Isabelle Fuhrman, dan artis-artis besar lainnya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, bisa bantu mensupport saya dengan cara like, share, and subscribe ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi dan langsung saja, ini dia Orphan. Di adegan awal, kita diperlihatkan sepasang suami istri, Kate dan John, yang sedang berada di dalam rumah sakit. Kate sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Kate berencana memberi nama anaknya Jessica. Ketika operasi dilakukan, Kate merasa ada yang aneh. Dengan santainya dokter mengatakan kalau bayinya sudah meninggal, dan John justru mengabadikan momen tersebut dengan sangat bahagia. Dan ternyata semua itu hanya mimpi. Kate sendiri sudah keguguran anak ketiganya, dan mereka pun sepakat ingin mengadopsi seorang anak lagi. Menurut psikiater Dr. Browning, kemungkinan Kate mimpi buruk karena dia terus mengingat keguguran bayinya. Tapi menurut Kate pribadi, mungkin karena dia belum siap mengadopsi anak. Kate lalu menjemput Max, anak keduanya yang tunarungu dan tunawicara. Kate yang melamun hampir menabrak truk yang sedang melintas. Dan anak pertamanya Daniel dijemput oleh ayahnya. Singkat cerita, Kate akhirnya memantapkan hati untuk membagi kasih sayangnya kepada anak yang membutuhkan, dan akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Mereka lalu bertemu dengan Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita. Singkat cerita, John bertemu seorang anak yang memiliki karisma yang sangat kuat dan pandai melukis yang bernama Esther. Esther bercerita kalau lukisannya selalu memiliki cerita. Dia berpikiran jauh lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Lalu Kate berkenalan dengan Esther. Mereka berdua memiliki kemiripan yang sama, menyukai seni dan suka menyendiri. Esther sendiri berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Keluarga yang dulu mengadopsi Esther membawanya ke Amerika dan mereka meninggal karena kebakaran di rumah. Esther juga hampir tewas, tapi dia berhasil melalui musibah itu dengan misterius. Esther memiliki kebiasaan menggunakan pita di leher dan tangannya setiap saat. John dan Kate akhirnya setuju untuk mengadopsi Esther. Sesampainya di rumah, Esther berkenalan dengan Max dan Daniel. Di sini, Daniel terlihat cemburu karena melihat orang tuanya sekarang lebih memperhatikan Esther. Daniel lalu pergi ke rumah pohon dan membaca majalah Pemersatu Bangsa bersama dengan teman-temannya, sedangkan Esther bermain dengan Max. Di malam harinya, saat John dan Kate ingin melakukan skidi pap-up, tiba-tiba Esther dan Max datang. Esther beralibi takut dengan petir dan ingin tidur di samping ayahnya. Keesokan harinya saat hendak berangkat ke sekolah, Esther justru menggunakan pakaian yang berbeda dari anak-anak kebanyakan. Hal ini justru membuatnya dibully di sekolah barunya. Dan dengan tatapan tajam, Esther melihat teman sekelasnya bernama Brenda dengan penuh kebencian. Sepulang sekolah, Daniel bermain tembak-tembakan, dan saat ada burung yang hinggap di targetnya, dia dengan sengaja menembak burung tersebut. Daniel lalu merasa bersalah dan menangis karena sudah melukai burung itu. Esther lalu datang dan dengan santainya menyuruh Daniel untuk membunuh burung tersebut agar menghilangkan penderitaannya. Scene berpindah pada Kate yang hendak merapikan barang Esther di kamarnya. Laci baju tidak bisa tertutup karena ada Alkitab yang mengganjalnya. Anehnya, di selipan Alkitab ada foto pria dewasa. Kate yang panik pun langsung mengembalikannya. Di sekolah, Brenda lagi-lagi mengganggu Esther, dan saat mencoba melepaskan kalungnya, tiba-tiba
little doggy. Di rumah, Kate yang mengetahui kejadian di sekolah menginginkan Esther lebih terbuka kepadanya karena Esther sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kate lalu menunjukkan abu Jessica yang ditabur di pekarangan rumah, dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri Jessica. Esther pun menangis mendengarnya. Kate bercerita pada John kalau dia sudah mulai dekat dengan Esther. John dan Kate lagi-lagi ingin melakukan skidi pap-up di dapur, dan tiba-tiba Damn it! Kate lalu mencoba menjelaskan kejadian tadi pada Esther, dan betapa kagetnya Kate. Esther sudah sangat paham apa yang mereka lakukan tadi. I know, they fuck. Bago nggak tuh? Singkat cerita, John menemani Esther dan Max bermain di taman. John lalu didatangi oleh Tante Mince yang berusaha menggodanya. Di tempat bermain itu juga ada Brenda. Esther pun berniat ingin membalaskan dendamnya. Pergelangan kaki Brenda patah dan mendapatkan 6 jahitan. Ayah Brenda bilang Esther lah yang mendorongnya, tapi Esther mengaku kalau dia terjatuh sendiri saat sedang bermain. Max juga mengatakan hal yang sama. Daniel yang dari awal tidak suka dengan kehadiran Esther pun melontarkan kata-kata kasar. Fucking sister. Sebagai hukuman, Daniel tidak diizinkan bermain di rumah pohon sampai dia meminta maaf. The key back when you say you're sorry. Scene berpindah di supermarket. Kate mendapat telepon dari Suster Abigail untuk menanyakan kabar Esther. Esther meminta Max untuk menguping pembicaraan Kate. Kate bercerita kalau Esther pernah berkata kasar kepadanya, dan Kate juga menceritakan soal Brenda yang kemungkinannya Esther lah pelakunya. Sesampainya di rumah, John masih membela Esther karena dia selalu bersikap baik kepadanya. Esther menceritakan ke Kate kalau John menggoda Tante Mince, yang padahal justru sebaliknya. Karena hal ini mereka pun bertengkar. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Dia bercerita kalau ada yang salah dengan Esther. Ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi dan Esther selalu ada di sana, seperti perkelahian, kecelakaan, dan juga insiden kebakaran keluarga yang mengadopsinya, yang ternyata dilakukan dengan sengaja. Namun polisi sampai detik ini tidak menemukan pelakunya. John masih membela Esther karena dia hanyalah gadis berusia 9 tahun, dan Kate tetap ingin membawa Esther ke Dr. Browning. Esther yang menguping pembicaraan itu meminta bantuan Max dengan alasan Suster Abigail adalah orang jahat dan mau membawanya pergi. Esther lalu mendapatkan kunci ke rumah pohon dan kunci berangkas yang berisi senjata. Esther pun mengambilnya, dan dia juga membawa sebuah palu. Dan rencana psycho kecil ini dimulai. Here she comes. You alright? Max? You okay? Max yang ketakutan iya-iya aja disuruh bantuin Esther. Semua bukti pembunuhan disimpan di tempat rahasia di rumah pohon, dan Daniel tak sengaja melihat Esther keluar dari sana. Di saat malam, Esther yang mengetahui Daniel melihatnya bertanya dan mengancamnya dengan sebuah cutter. Dia mengancam akan memotong titik Daniel sebelum dia mengetahui apa fungsinya.
Do you understand me? Singkat cerita, Esther berhasil meyakinkan Dr. Browning kalau tidak ada masalah padanya. Justru dengan kepandaiannya, dia memutarbalikkan fakta kalau dia merasa tertekan dengan Kate yang kurang terbuka kepadanya. Sesampainya di rumah, Kate mendapat kabar dari panti asuhan kalau Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Singkat cerita, mayatnya lalu ditemukan oleh polisi dan polisi masih belum mengetahui siapa tersangkanya. Kate lalu menemukan banyak artikel tentang anak yang memiliki gangguan karakter, seperti sulit memiliki teman dan menjadi manipulator yang handal. Meskipun Kate sudah menduganya, John tidak mempercayai apa yang dikatakan Kate. Kate lalu bertanya pada Daniel dan Max tentang hubungan mereka dengan Esther. Mereka berdua yang takut dan telah diancam mengatakan kalau semua baik-baik saja. Saat di rumah, John meyakinkan Esther kalau Kate sangat menyayanginya. Dia lalu menyarankan Esther untuk memberikan hadiah untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Kate. Dan dengan jahatnya, Esther memberikan. I picked these flowers just for you. Ternyata Esther sudah merencanakan semua ini dan dia sengaja memancing amarah Kate supaya tangannya ditarik. Dan sekarang dia rela mematahkan tangannya sendiri agar seolah-olah Kate mematahkannya dan John semakin membenci istrinya. We need to take you to the... You broke her arm. Maybe you should sleep downstairs. John sekarang mulai kecewa kepada Kate. Dan untuk menenangkan dirinya, Kate membeli 2 botol minuman beralkohol. Tapi Kate tidak sanggup meminumnya dan membuang salah satunya. Keesokan harinya ketika Kate mengantar mereka bertiga ke sekolah, tiba-tiba I got you. Yeah. Oh. John tahu Kate membelinya dari Esther. Kate mengaku kalau dia memang membelinya, tapi dia tidak meminumnya. Dan dia juga ingat kalau dia sudah menarik rem mobil. Kate ingin John mempercayai semua omongannya, tapi karena semua kesalahan mengarah ke Kate, John tidak bisa mempercayainya. Dr. Browning dan John ingin Kate direhabilitasi. Jika Kate menolak, John yang akan keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya. Max, are you okay? Di sisi lain, Daniel ingin Max mengatakan yang sejujurnya. Max pun mengaku kalau Esther telah membunuh Suster Abigail dan menyembunyikan barang buktinya di rumah pohon Daniel. That thing's still there? Masalahnya, Esther sudah mengetahui pembicaraan mereka. Esther mencuri buku harian Kate dan terus merostingnya. It's very intimate. Wine bottles? Jessica, your cheating husband. Stop it. You stop it. Kate yang kesal lalu mencari tahu siapa Esther sebenarnya. Namun sayang, panti asuhan sama sekali tidak memiliki catatan tentang Esther karena dia adopsi secara ilegal. Kate lalu teringat dan mencari Alkitab milik Esther. Dan ternyata bukan hanya satu, tapi banyak foto pria dewasa di dalamnya. Dan ada logo panti asuhan Institut Cerne. Dan saat Kate menelpon institut tersebut, ternyata Do not understand. Sarn Institute is not an orphanage, it is a mental hospital. institut tersebut adalah rumah sakit jiwa di Estonia. Kate mengira Esther memiliki ibu di sana atau dia lahir di sana. Kate lalu mengirimkan foto Esther ke institut tersebut. Scene berpindah lagi pada Daniel yang hendak mengecek barang bukti di rumah pohon. Namun sayangnya Esther sudah ada di sana. Esther lalu membakar semua barang bukti termasuk Daniel yang masih terperangkap di dalamnya. Are you crazy? Don't worry, you're going to heaven. Beruntung Daniel masih bisa diselamatkan meskipun lehernya cedera parah. Kate sudah lelah meyakinkan John yang masih tidak percaya. Kate akan menuruti kemauan John untuk pergi dari rumah asalkan Esther juga pergi. Esther sendiri lalu mengambil kesempatan ini untuk membunuh Daniel sebelum dia memberitahu segalanya.
What is it? Code 99, I see you. Coming through, move, people! Daniel? Coming through. Mom, take Max. Let's go for 304. Fresh car coming through. What are you doing, you bitch? Stop! Kate akhirnya sadar dan hasil pemeriksaan Max akan keluar besok. John pun mengantarkan Max dan Esther pulang. Esther lalu mengambil alat bantu dengar Max. Dia lalu berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. Makin gila kan nih bocah? Hello, Daddy. Look at you. What did you do? I love you, Daddy. You do. Let me take care of you. You know, I don't love you like that. Jesus Christ! My God, stop! Stop talking to me like I'm a child. Stop talking and go John upstairs. yang sama gelinya dengan saya akhirnya mengusirnya dari sana. Esther yang ditolak cintanya dan merasa tersakiti berniat membunuh keluarga tersebut. Di rumah sakit, Kate mendapat telepon dari Institut Cerny bahwa dia sudah melihat foto yang dikirim Kate. Dan di sini kita menemukan fakta bahwa Esther bukanlah anak berusia 9 tahun, melainkan wanita dewasa yang berumur 33 tahun dan nama aslinya bernama Lina. Lina sendiri mengidap penyakit hormon yang langka yang menyebabkan tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Dan dia adalah salah satu pasien di sana yang paling berbahaya. Dia selalu menggunakan jaket pengekang, tapi Lina selalu memberontak dan melukai kulitnya di bagian leher dan juga tangannya. Lina diketahui sudah membunuh 7 orang di rumah sakit tersebut, dan dia juga membunuh keluarga yang mengadopsinya di Estonia karena cintanya ditolak oleh ayahnya. Kate yang mengetahui semua fakta tersebut bergegas menyelamatkan keluarganya. Scene berpindah pada John yang kaget melihat isi kamar Esther dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang menyeramkan yang hanya bisa dilihat menggunakan lampu ultraviolet. Listrik di rumah John pun sudah dirusak oleh Esther dan tiba-tiba John pun tewas, dan Max melihatnya. Lina mencari Max dan mengambil pistol yang sudah dia simpan. Kate yang panik terus-menerus menelpon John, namun tidak ada yang menjawab. Dia lalu menelpon 911 dengan keluhan ada penyusup di rumahnya. Setibanya di rumah, Kate sangat histeris melihat mayat John. Kate yang teringat Max langsung mencarinya. Lalu tiba-tiba Lina berhasil menembak Kate. Kate meminta Max untuk sembunyi di sana. Lina lalu mencoba menembak Kate sampai akhirnya Kate jatuh tepat di atas Lina. Lina pun pingsan. Kate lalu mengambil pistol dan pergi meninggalkannya. Polisi pun tiba, namun tubuh Esther menghilang. Kate dan Max kabur dari rumah dan berjalan melewati hutan. Dan tiba-tiba ketika Lina mencoba menusuk Kate, Max mengambil pistol dan akan menembak Lina. Kate lalu berusaha untuk keluar, tapi Lina masih hidup dan berusaha menariknya. Dan akhirnya Don't let me die, Mommy. I'm not your fucking mommy!
Film pun tamat. Menurut saya pribadi, film ini sudah sangat bagus dan juga mendapatkan nilai 7,0 IMD. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, ya pokoknya jangan mantap-mantap di dapur ya guys. Oke, saya Steve pamit undur diri. Bye-bye.